Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke modul 15, yaitu dengan judul IP Static Routing. Jadi pertama-tama saya Nopali Pavenarci, dan anggota saya ada Abai Setiawan Pamungkas, ada Melina, dan ada Iga Santoso Sihaloho. Baik, di sini saya akan memulai babnya. Yang pertama 15.1, why should I take this module? Jadi kenapa sih saya harus mengambil modul ini? Welcome to IP Static Routing. There are so many different ways to dynamically route a packet that you might wonder why anybody would take the time to manually configure a static router. Nah, jadi kan dalam dunia jaringan ini ada berbagai cara untuk merutekan atau merut paket secara dinamis, sehingga Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa harus meluangkan waktu untuk mengkonfigurasi rute secara statis atau manual? Nah, di sini dijelasin sebenarnya ini bisa diibaratkan seperti mencuci pakaian dengan tangan ketika Anda memiliki mesin cuci yang sempurna. Namun, seperti halnya pakaian tertentu yang tak bisa dicuci dengan mesin, ada beberapa situasi dalam jaringan yang lebih cocok diselesaikan dengan route statis yang dikonfigurasi secara manual. Jadi ada berbagai jenis route statis dan masing-masing sangat berguna untuk menyelesaikan atau menghindari masalah jaringan tertentu. Banyak jaringan yang menggabungkan rute dinamis dan statis, sehingga penting bagi seorang admin jaringan untuk mengetahui cara mengkonfigurasi, memverifikasi, dan memecahkan masalah rute statis. Jadi kenapa kita harus mengambil modul ini? Karena kita akan menjadi seorang administrator jaringan yang handal, atau untuk meningkatkan keterampilan administrasi jaringan yang sudah kita miliki. Lalu di sini what will I learn to do in this module? Nah, dengan modul titel IP Static Router ini, model objektifnya yaitu dapat mengkonfigurasi IP 4 dan 6 dengan static routes. Nah, di sini ada topik titel yaitu static route. Jadi kita akan memahami apa itu rute statis dan bagaimana ia bekerja dalam jaringan. Lalu di sini ada configure IP static route. Nah, jadi kita mengkonfigurasi rute statis IP 4 atau IP 6 di jaringan. Lalu di sini ada configure floating static route. Di sini kita akan mengkonfigurasi rute statis floating. Jadi kita akan mengonfigurasi rute statis float untuk menyediakan jalur backup dalam jaringan. Lalu di sini ada topik object. Describe the command stack for static route. Jadi menjelaskan sintak perintah untuk rute statis. Lalu yang kedua itu ada configure IP 4 dan IP 6 static routes. Jadi mengkonfigurasi route statis IP 4 dan 6 di static route. Jadi lalu ada configure IP 4 and IP 6 default static route. Jadi mengkonfigurasi rute statis default untuk IP 4 dan IP 6. Configure a floating static route to provide a backup connection. Nah, jadi mengkonfigurasi rute statis floating untuk menyediakan backup di jaringan. Terus mengonfigurasi configure IP4 and IP6 static host route that direct traffic to a specific host. Jadi mengonfigurasi rute statis host untuk mengarahkan lalu lintas ke host spesifik. Types of static routes.
Static routes are commonly implemented of network. These are router even when there are dynamic routing protocol configured. For instance, an organization could configure a default static route to service provider and advertise this router to other corporate routers using the dynamic routing protocol. Jadi, router statis dapat dikonfigurasikan untuk alamat IPv4 dan v6. Kedua protokol ini mendukung jenis router statis seperti berikut. Router statis standar, router statis default, router statis mengambang. Lalu yang terakhir adalah ringkasan router statis. Selanjutnya, opsi hop. Di sini ada next option hop. Jadi saat mengkonfigurasikan router statis, hop berikutnya dapat diidentifikasikan berdasarkan alamat IP. Antara muka keluar atau keduanya. Cara menentukan tujuan akan menciptakan salah satu dari tiga jenis router statis berikut. Yang pertama, router hop berikutnya. Kedua, router statis yang terhubung langsung. Yang ketiga adalah router statis yang ditentukan sepenuhnya. Perintah untuk router statis IPv4 adalah router ipconfig network address subnet mask. Lalu di sini perintah router statis IPv6 kita konfigurasikan menggunakan perintah konfigurasi global. Seperti berikut IP root IP6 preferred lake. Lalu selanjutnya di sini ada topologi tumpukan ganda. Untuk tabel peruturannya, di sini ada yang pertama adalah tabel peruturan IPv4 R1, tabel peruturan IPv4 R2, dan tabel peruturan R3. Di sini untuk R1 bisa ping R2, dan R1 tidak dapat ping LAN R3. Selanjutnya di sini ada tabel peruturan awal IPv6, tabel peruturan IPv6 R1, tabel IPv6 R1, show IPv6 routes. Lalu yang kedua adalah show IPv6 routes begin C. Lalu ada show IPv6 routes begin C. Dan di sini di R1 kita ping IP address-nya dari R2 dan di sini R1 tidak dapat ping LAN R3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Melina, NPM 2375816, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian modul 15.2, yaitu Configure IP Status Router. IPv4 Next Hop Status Router. The command to configure standard static router varies slightly between IPv4 and IPv6. This topic shows how the configure standard next hop directly connects and full specific static router for both IPv4 and IPv6. Jadi di sini kita menjelaskan tentang konfigurasi router IP statis. Nah, pada bagian ini kita menjelaskan IPv4 Next Hop Static Router. Jadi, perintah untuk mengkonfigurasi router statis itu standar sedikit berbeda antara IPv4 dan IPv6. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa cara mengkonfigurasi router statik Next Hop standar itu terhubung langsung dan ditentukan sepenuhnya untuk IPv4 dan IPv6. Dalam router statis next hop itu hanya alamat IP next hop yang ditentukan. Jadi interface keluar berasal dari next hop. Misalnya 3 router statis IPv4 next hop itu dikonfigurasi pada router 1 menggunakan alamat IP next hop pada router 2. Itu adalah di sini ada perintah untuk konfigurasi router statis IPv4 di 3 jaringan jarak jauh. Nah, lalu selanjutnya itu IPv6 Next Hop Status Router, yaitu IPv6 Next Hop Status Router. Di sini perintah untuk konfigurasi router 1 dengan router statis IPv6.
ketiga jaringan jarak jauh tuh seperti ini. Ini adalah contoh konfigurasi router satunya itu. Lalu juga tabel di sini juga ada tabel perutuhan untuk router 1 yang dimiliki router 3 jaringan IPv6 dalam jarak jauh. Nah, selanjutnya ini ada IPv4 Directly Connect Static Router. Jadi saat mengonfigurasi rute statis, opsi lain adalah menggunakan broadcast exit untuk menentukan alamat hop berikutnya. Nah, gambar ini menunjukkan topologi. Ini adalah topologi dari nah, di sini ada router 1, router 3, dan router 2. Di sini ada PC 1, PC 2, dan PC 3, yang dimana alamatnya itu, alamat IP-nya itu 172.16.3.0/24 dan 192.168.2.0/24, 172.16.1.0/24. Dia adalah alamat dari PC-nya. PC1, PC2, dan PC3. Dan di sini ada alamat dari router 1 ke router 2. Itu alamatnya 172.16.2.0/24. Dan di sini itu alamatnya 192.168.1.0/24. Nah, di sini 3 router ini memiliki status IPv4 yang terhubung langsung dikonfigurasikan pada router 1 yang menggunakan interface untuk keluar broadcast. Di sini adalah konfigurasi untuk router satunya. Jadi, tapi perutuhan IPv4 untuk R1 itu memperlihatkan bahwa ketika sebuah paket itu ditunjukkan ke jaringan 192.168.2.0/24, router 1 itu mencari kecocokan dalam tabel perutaan dan menemukan bahwa dapat meneruskan paket tersebut keluar dari broadcast serial 0/1/0. Di sini ada, kita melihat show IP router itu hanya itu untuk melihat IP apakah udah terpasang atau belum. Lalu selanjutnya ada router static terhubung langsung IPv6. IPv6 Directly Connect Static Router. Di sini ada 3 router static IPv6 yang terhubung langsung dikonfigurasi pada R1 yang menggunakan broadcast untuk keluar. Ini adalah codingan buat R1. Nah, di sini tabel perutuhan pada F6 untuk R1 dalam contoh keluaran memperlihatkan bahwa sebuah paket ditunjukkan ke jaringan 2001 DB8 akad 1 KV1/64 SO/1/0. Ya, di sini 64 itu R1 mencari kecocokan dalam tabel perutuhan dan menemukan bahwa ia dapat meneruskan paket tersebut keluar dalam serial 0/1/1. Nah, itu selanjutnya ada router static IPv4 yang ditentukan sepenuhnya, gitu kan. In a fully specific static router, but the exit interface and the next hop IP address are specified. These forms of static router is used when the exit interface is a multi-access interface and is necessary to explicitly in the TV. The next hop must be directly connect to the specific exit interface. Using an exit interface is optional, however is necessary to use next hop address. Jadi, dalam router yang ditentukan, itu sepenuhnya baik dari broadcast keluar maupun alamat IP hop, itu biasanya berikutnya itu ditentukan bentuk dalam rute statis yang digunakan saat broadcast itu keluar. Itu merupakan salah satu broadcast multicast dan perlu mengidentifikasi gitu kan, mengidentifikasi hop berikutnya secara langsung ke broadcast keluar yang ditentukan gitu. Jadi pengguna broadcast juga keluar bersifat opsional, namun perlu menggunakan alamat hop
berikutnya. Misalkan tautan jaringan antara router 1 dan router 2 itu merupakan tautan Ethernet dan antarmuka gigabit Ethernet 0/0/1 dari router 1 terhubung ke jaringan tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Jadi di sini perbedaan antara jaringan multicast Ethernet dan jaringan serial titik ke titik itu adalah bahwa jaringan serial titik ke titik hanya memiliki satu perangkat lain di jaringan tersebut, yaitu router di ujung lain tautan. Jadi dengan jaringan Ethernet mungkin ada banyak perangkat berbeda yang berbagi jaringan multi akses yang sama, termasuk host, bahkan beberapa router. Lalu selanjutnya ada IPv6 Fully Specific Status Router. Jadi, in a fully specific IPv6 status route, but the exit interface and the next hop IPv6 address are specific. There is situation in IPv6 when a fully specific status route must be used. Nah, di sini dalam perutaran statik IPv6 itu ditentukan bahwa index COM fully specific status router configure using the link local address of R2 as the next hop address, notice that IOS request and exit interface be specific. The result, a full specific static route must be used because IPv6 link local address are not contained in the IPv6 routing table link local are only unique one AGIF link or networks. Verify status router along with IPv6 routing and text route. Other useful comments to verify static router include the following. IP static, IP router network, running config, section IP route, place with IPv6 for the IPv6 version of the command. Di sini ada display only IPv4 static routing, display specific IPv networks, display the IPv static router configures. Baik, di sini ada bagian 1526 yaitu IPv6 fully specific static route. In a fully specific IPv6 static route, but the exit interface and the next hop IPv6 address are specific. There is the station in IPv static when a fully specific static route must be used. If the IPv6 static router use IPv6 link local address as the next hop address, use a fully specific static route. The figure shows an example of a fully specific IPv6 static routing using IPv6 link local address, the next hop static address. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-15.3 yaitu mengkonfigurasi rute static default IP. Rute static default. Topik ini menunjukkan cara mengkonfigurasi rute default untuk IP address 4 dan IP address 6. Topik ini juga menjelaskan situasi di mana rute default merupakan pilihan yang baik. Rute default adalah rute statik yang cocok untuk semua paket. Alih-alih router menyimpan rute untuk semua jaringan di internet. Router dapat menyimpan satu rute default untuk mewakili jaringan apapun yang tidak ada dalam tabel perutian.
Router biasanya menggunakan rute default yang dikonfigurasi secara lokal atau dipelajari dari router lain menggunakan protokol routing dinamis. Rute default tidak memerlukan bit paling kiri untuk mencocokkan antara rute default dan alamat IP tujuan. Rute default digunakan ketika tidak ada rute lain dalam tabel routing yang cocok dengan alamat IP tujuan paket. Dengan kata lain, jika kecocokan yang lebih spesifik tidak ada, maka rute default digunakan sebagai gateway of last resort. Rute static default umumnya digunakan saat menggunakan router tepi ke jaringan penyedia layanan atau router rintisan. Rute static default IP address port. Sintaks perintah untuk rute static default IP address port mirip dengan rute IP address port lainnya, kecuali alamat jaringannya adalah 0.0.0 dan subdestinasinya adalah 000. 0.0 dalam rute tersebut akan cocok dengan alamat jaringan manapun. Rute static default IP address 6. Sintaks perintah untuk rute static default IP address 6 mirip dengan rute static IP address 6 lainnya, kecuali bahwa awalan IP address 6 panjang adalah awalan adalah per 0 yang cocok dengan semua rute. Mengkonfigurasi rute static default. Pada gambar, router 1 dapat dikonfigurasi dengan 3 rute statik. Satu untuk menjangkau masing-masing jarak jauh dalam topologi contoh. Namun R1 adalah router rintisan karena hanya terhubung router 2. Oleh karena itu akan lebih efisien untuk mengkonfigurasi satu rute static default. Nah, pada contoh memang sebelumnya terjadi kesalahan. Nah, contoh ini menunjukkan rute static IP address 4 yang dikonfigurasi pada router dengan konfigurasi yang ditunjukkan dalam contoh. Jadi itu verifikasi rute static default. Verifikasi rute static default IP address 4 adalah output perintah show IP router static dari router 1 menampilkan isi rute static dalam tabel routing. Perhatikan tanda bintang di samping rute dengan kode S, seperti yang ditampilkan dalam tabel kode pada output show IP router. Tanda bintang menunjukkan bahwa router static ini adalah router default kandidat, yang menjadi alasan mengapa root dipilih sebagai gateway of last resort. Nah, pada verifikasi router static default 6 itu contoh ini menunjukkan keluaran perintah show IP address 6 router static untuk menampilkan isi tabel router. Nah, kita harus memperhatikan bahwa konfigurasi router default static menggunakan top pane per 0 untuk rute default IP address 6 dan awalan. Untuk rute default IP address 6, ingat bahwa topping static IP address port dan panjang awalan IP address 6 dalam tabel perutan menentukan berapa banyak bit yang harus cocok antara alamat IP tujuan paket dan router dalam tabel perutan. Yaitu pemeriksaan sintaks konfigurasi rute static default. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada satu atau dua kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan subbagian 15.4.1 yaitu float static root. Configure floating static root. Floating static root. Jadi dalam materi ini kita akan mempelajari mengkonfigurasi root statis float routing statis untuk IP4 dan IP6. Jadi apa itu float static root? Jadi float static root adalah jenis root statis yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan backup untuk rute statis atau dinamis jika terjadi kegagalan pada link. Floating static root hanya digunakan ketika root utama tidak tersedia. Jadi untuk mewujudkan ini, floating static root dikonfigurasi dengan administrative distance atau AD yang lebih tinggi daripada rute utama. Administrative distance adalah ukuran kepercayaan terhadap suatu root.
Semakin rendah nilainya, semakin dipercayanya rute tersebut. Jika ada beberapa jalur menuju tujuan yang sama, router akan memilih jalur dengan administratif distance yang rendah. Contoh penggunaan route statis, floating route statis, yaitu misalkan seorang administrator ingin membuat floating static route sebagai cadangan untuk rute yang dipelajari melalui protokol dinamis. Route static ini harus dikonfigurasi dengan administrative distance yang lebih tinggi dari AEGRP. Sebagai contoh, AEGRP memiliki administrative distance 90. Jika floating static route dikonfigurasi dengan administrative distance 95, maka router yang dipelajari melalui AEGRP akan lebih diprioritaskan daripada floating static route. Namun jika rute AEGRP hilang, misalkan karena kegalang-geling, router akan beralih menggunakan float static route sebagai rute cadangan. Nah, di sini ada topologi jaringan yang mana branch dan HQ router masing-masing memiliki dua koneksi serial ke dua cloud berbeda yang memungkinkan komunikasi antar router. Koneksi pertama menggunakan interface SO01 S010 yang terhubung ke cloud private WAN dengan alamat IP 172.116.1.1.0. Lalu koneksi kedua menggunakan SO11S011 yang terhubung ke cloud internet dengan alamat 209.165.200.240. Untuk branch dan untuk HQ adalah 209.165.200.224. Jadi pada topologi ini branch router memilih lebih menggunakan private WAN link untuk menghubungi HQ router. Namun jika link tersebut, link dari branch ke private WAN ini gagal, branch router dapat beralih menggunakan floating static route yang mengarah ke internet sebagai cadangan. Nah, jadi di sini secara default rute statis memiliki administrative distance 1, menjadikannya lebih disukai daripada rute yang dipelajari melalui protokol routing dinamis. Jadi ini ada beberapa administrative distance yang umum digunakan: AEGRP yaitu 90, OSPF yaitu 110, IS 1115. Nah, jadi dengan cara ini administrative distance dari rute statis dapat ditingkatkan agar tidak lebih disukai daripada rute lain, baik itu rute statis lainnya atau rute yang dipelajari melalui protokol yang dinamis. Oke, selanjutnya adalah configure IP4 and IP6 floating static route. Jadi floating static route adalah rute yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan backup jika rute utama gagal. Untuk mengonfigurasi floating static route, kita perlu menggunakan argumen distance untuk menentukan nilai administrative distance. Jadi secara default, jika nilai administrative distance tidak dikonfigurasi, nilai defaultnya adalah 1. Namun untuk floating static route, kita perlu mengonfigurasi administrative distance yang lebih tinggi daripada rute utama. Jadi hal ini memastikan bahwa rute cadangan hanya digunakan ketika rute utama tidak tersedia. Lalu di sini ada topologi jaringan. Jadi di sini ada terdapat 3 router. Router 1, router 2, dan router 3.
Jadi router 1 terhubung ke router 2 melalui S0/1/0 dan S0/1/1. Lalu router 2 terhubung ke router 3 melalui serial 0/1/0, lalu dan serial 0/1/1. Ada juga koneksi serial tambahan antara router 1 dan router 3, yaitu antara serial 0/1/1 dan serial 0/1/0 yang digunakan sebagai jalur backup. Nah, di sini ini adalah konfigurasi untuk mengkonfigurasi rute default IP4 yang mengarah ke trafik ke router 2. Namun kita juga mengonfigurasi floating static route dengan rute default IP4 ke router 3 dengan administrative distance yaitu 5, yang lebih tinggi dari nilai default 1. Ini berarti rute ke R3 hanya akan digunakan jika router R2 gagal. Nah, ini adalah perintah untuk IP6 nya dengan fungsi yang sama. Lalu di sini ada verifikasi konfigurasi. Jadi setelah kita melakukan konfigurasi, kita harus bisa memverifikasi status rute yang telah dikonfigurasi dengan perintah show IP route static begin gateway. Ini untuk menampilkan rute dari IP4. Nah, ini untuk menggunakan IP ke 6. Lalu di sini adalah untuk memverifikasi bahwa rute floating route state static telah terkonfigurasi dengan benar. Gunakan perintah show run include IP6 route. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya adalah test the floating static route. Nah, jadi dalam skenario kegagalan rute utama dan bagaimana jaringan beralih ke router cadangan yang telah dikonfigurasi. In the figure, what would happen if R2 failed? Nah, jadi kita akan membuat skenario kegagalan pada topologi jaringan ini, yang mana R1 menggunakan R2 sebagai rute utama menuju jaringan lainnya, dengan router 3 dikonfigurasi sebagai rute cadangan. Ketika R2 gagal, maka router 1 harus beralih ke router 3 sebagai jalur alternatif. Nah, jadi ini topologinya tadi sama. Kita akan di sini to simulate this failure, both serial interface of R2 are shut down as down in the configuration. Jadi untuk menguji floating static route, kita akan mematikan antarmuka serial pada router 2 yang akan mensimulasikan kegagalan router 2. Di perintah ini untuk memastikan antarmuka adalah sebagai berikut. Interface serial 010 shutdown, berarti shutdown. Kita akan mematikan. Nah, jadi setelah menjalankan perintahnya ini, kedua interface yaitu serial 010 dan serial 1011 pada router 2 dimatikan, yang menyebabkan router 1 kehilangan koneksi ke router 2. Nah, jadi setelah router 2 gagal, router 1 akan secara otomatis beralih ke rute cadangan yang telah dikonfigurasi, yaitu ke router 3. Untuk memverifikasi, kita dapat memeriksa table routing router 1 dengan perintah berikut: show API router static begin gateway. Nah,
jadi di hasilnya ini adalah rute default IP4 router 1 beralih ke router 3 dengan menggunakan alamat IP 10.10.10.2 sebagai next hop router. Lalu di sini adalah perintah untuk memverifikasi rute dari IP 6-nya. Oke, selanjutnya adalah syntax checker configure floating static router route. Configure and verify floating static route based on the specific requirement. Topologinya sama. Di sini ada perintah configure an IP4 default static route on R3 using the next hop address. Oke. Berapa di 1.2 typo. Configure an IP4 default static route on R3 using the next hop address with a administrative distance of 5. Okay. Configure an IP4 default static route on R3 using the next hop address IP6 route nol. Configure an IP6 default router on 3 using the next hop address with administrative distance 5. Okay, IP6 route. DB8 fit 10 1 with distance 5. Exit configuration mode and display the IP for routing table. Show IP route. Ini dia tampilannya. Lalu kita diminta untuk display the IP6 routing table. Show IP6 route. You have successfully configured and verified floating static route. Okay. Selanjutnya di sini ada di modul 15.5. Jadi pada modul ini, topik ini menunjukkan kepada kita untuk mengkonfigurasikan router host status IPv6 dan IPv4 dan kapan menggunakannya. Jadi router host IP adalah IPv4 dengan mask bit 32 dan alamat IPv6 dengan mask bit 128. Berikut ini menunjukkan 3 cara routing atau cara ditambahkannya ke tabel routing. Kita install secara otomatis dan kita konfigurkan sebagai router host statis, lalu kita route host yang diperoleh secara otomatis melalui metode lain. Selanjutnya, root host yang terinstall secara otomatis. Cisco secara otomatis memasang root host yang juga dikenal sebagai root host lokal saat antarmuka dikonfigurasikan pada router. Root host mengirimkan proses yang lebih efisien untuk paket yang diarahkan ke router itu. Dalam tabel peruteran untuk alamat jaringan antarmuka. Bila antarmuka aktif, pada router dikonfigurasikan dengan alamat IP. Root host lokal secara otomatis ditambahkan ke dalam tabel routing. Misalnya kita lihat pada topologi ini. Jadi alamat IP yang ditetapkan ke antarmuka band serial 0/1/0 adalah 198.51.100.1/30 dan 2001 DBH aka CD 11/0
64. Untuk root lokal antarmuka, kita pasang oleh iOS dalam tabel perputaran IPv4 dan IPv6 seperti yang ditunjukkan pada contoh. Selanjutnya di sini ada router host statis. Jadi router host itu berupa root statis yang dikonfigurasikan secara manual untuk mengarahkan lalu lintas ke perangkat tujuan. Seperti server yang ditunjukkan pada gambar. Root statis menggunakan alamat IP tujuan dan mask 255.255.255/32 untuk root host IPv4. Nanti kita mengkonfigurasikan router host statis. Di sini ada contohnya untuk mengkonfigurasikannya. Dan kita verifikasi root host statisnya. Kita tinjau nih terhadap tabel routing IPv4 dan IPv6 memverifikasi bahwa root tersebut aktif. Selanjutnya kita konfigurasikan routing host statis IPv6 dengan link lokal next hop. Untuk root statis IPv6, alamat hop berikutnya dapat berupa alamat link lokal dari router yang berdekatan. Namun, Anda harus menentukan jenis antarmuka dan contoh antarmuka saat menggunakan alamat link lokal sebagai next hop. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan sinteks. Kita konfigurasikan root host statis.